Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak kata-kata yang biasa diucapkan kita sebagai orang Kristen. Kata-kata yang rohani, kata-kata yang baik. Termasuk ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita ingat, yaitu perkataan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh memahami apa yang kita katakan itu, atau kita memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang familiar dengan kita. Saudara, ini harus menjadi perenungan kita, agar kita tidak menjadi seorang Kristen yang latah, namun tidak memahami apa yang kita imani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pasti mengaminkan kalimat firman Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Namun pertanyaannya adalah, apa yang kita amini itu, bagaimana kita mengimaninya, atau bagaimana kita memahaminya? Saudara, berapa banyak di antara kita yang sering menyanyikan nyanyian pujian rohani dengan hafal dan baik, namun seberapa dalam kita memahami apa yang kita nyanyikan itu? Saudara, kita pun seringkali menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan kita berkata, saya mengaminkan iman rasuli. Pertanyaannya, bagaimana saya memahami pengakuan iman rasuli itu? Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, dalam iman kita, kita perlu merenungkan baik-baik. Saudara, jangan sampai apa yang kita aminkan itu, kita imaninya menurut cara pikir kita, tetapi bukan di dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa penting jikalau saudara ingin mengimani apa yang saudara amini, saudara perlu diterangi oleh firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 29 sampai 43. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi. Dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, Raja Daud di dalam nyanyian ini tidak memisahkan antara Tuhan dengan firman-Nya. Dan memang saudara, antara Tuhan dan firman Tuhan tidak dapat dipisahkan. Karena firman Tuhan menyatu pada Tuhan itu sendiri. Saudara, Tuhan Allah adalah Tuhan yang sempurna. Saudara, demikian juga dengan firman-Nya. Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar. Demikian juga dengan firman-Nya. Saudara, firman Tuhan adalah penyataan
Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh mengenal Dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, firman Tuhan itu adalah perisai bagi kita yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah iman daripada Raja Daud. Raja Daud mengatakan bahwa Tuhanlah pelitaku. Tuhanlah yang menyinari kegelapanku. Saudara, bagaimana Tuhan itu menjadi pelita dan menyinari jalan hidup daripada Raja Daud? Maka saudara, Raja Daud langsung menyambungnya dengan berkata, "Adapun Allah, jalannya sempurna." Saudara, bagaimana Raja Daud tahu jalannya sempurna? Saudara, Raja Daud berkata, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, Raja Daud ketika mengatakan Tuhan adalah pelitaku, Dia menyinari jalanku. Saudara, Raja Daud mengenal itu melalui firman-Nya. Saudara, melalui firman-Nya, Daud mengalami terang Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ketika kita berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Pertanyaannya, apa maksudnya engkau percaya kepada Tuhan? Saudara, jikalau engkau dan saya berkata, "Saya percaya kepada Tuhan," maka yang dimaksudkan juga adalah saya percaya kepada firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu, saudara, tidak terlepas daripada Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah penyataan Tuhan kepada kita. Saudara, jikalau kita katakan Tuhan menyinari jalan saya, maka itu berarti firman Tuhan itulah yang menerangi jalanku. Saudara, apa artinya semuanya ini? Saudara, artinya, jikalau engkau berkata Tuhan menerangi jalanku, namun engkau tidak merenungkan firman Tuhan, maka perkataanmu hanya sebuah perkataanmu, tetapi engkau tidak memahami apa yang kau maksudkan. Saudara, Tuhan menerangi jalanmu dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Tuhan menuntun jalanmu dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Saudara bisa mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan firman-Nya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itulah yang menjadi perlindungan bagi kita yang percaya kepadanya. Engkau tidak akan disesatkan ketika engkau mengenal firman Tuhan. Engkau tidak akan terpelecok kalau engkau dipimpin dan diterangi oleh firman-Nya. Engkau tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan ketika engkau berada di dalam firman-Nya. Dan engkau semakin dekat dengan Tuhan ketika engkau mengenal firman-Nya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, engkau dan saya harus memahami ini. Supaya engkau dan saya tidak bergantung kepada perasaanmu, saya lebih mengenal Tuhan. Tapi engkau bergantung kepada firman Tuhan yang menolong engkau dan saya bisa mengenal Dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, siapakah yang seperti Tuhan? Atau siapakah yang seperti Yahweh? Saudara, Alkitab berkata tidak ada. Dialah yang sanggup mengubah kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanku. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah ada ilah-ilah yang terlibat di dalam sebuah suku bangsa atau bangsa yang dimana ilah itu memerdekakan bangsa itu dan mengalahkan musuh-musuhnya? Tidak ada, saudara. Saudara, hanya Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan umat Tuhan, yang menjadikan umat Tuhan menjadi menang dan merdeka dalam kehidupannya. Saudara, siapakah Allah seperti Tuhan kita? Tidak ada. Saudara, Tuhan kita, pemazmur atau Raja Daud menceritakan bagaimana Tuhan, dialah yang membentuk kita. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud, dikatakan yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Itu kata membuat diulang. Kemudian dikatakan yang mengajar tanganku berperang. Saudara, Tuhan mengajar sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang membentuk kita sehingga kita dimampukan untuk terus menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya mengajar kita, bukan hanya membuat kita menjadi sebagaimana Allah yang inginkan. Tetapi Daud juga berkata, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Saudara, ketika bicara keselamatan, maka Daud menyadari itu bukan karena usahanya. Tetapi dikatakan, kau memberikan kepadaku perisai keselamatanmu. Artinya apa? Saudara, perisai itu adalah tempat perlindungan. Supaya keselamatan yang engkau miliki tidak engkau alami. Itu Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang membentuk hidup kita, maka kita bisa mengerti ketika Tuhan Yesus memanggil kita, bukan hanya percaya kepada Dia, tetapi kita harus belajar menjadi murid Yesus Kristus. Karena Dia ingin membentuk kita. Dia ingin membuat kita menjadi sebagaimana yang Dia rencanakan. Agar hidup kita di dalam menghadapi pergumulan, kita menjadi orang-orang yang menang. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan harus bentuk dalam hidup kita. Karakter kita, kebiasaan kita, temperamental kita, dan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita, cara pandang kita, nilai-nilai hidup kita. Saudara, Tuhan perlu melakukan pengudusan melalui Roh Kudus, sehingga pada akhirnya engkau dan saya semakin hari semakin serupa dengan Dia. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga engkau dan saya bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami memahami apa yang Tuhan maksudkan, supaya kami tidak terbawa oleh perasaan kami semata-mata cara pikir kami, tetapi kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Mu, dan apa yang kami katakan, kami pahami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami semakin hari boleh dibentuk oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.